Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 20 Oktober 2022. Saudara-saudara warga GKJ Bandung, selamat pagi. Salam hangat untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada Mazmur 119 ayat 97 demikian. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara-saudara sekalian, kita mengetahui bahwa firman Tuhan di dalam Alkitab menuntun kehidupan setiap orang percaya untuk dapat hidup di dalam kehendak Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus menjadikan kita bertumbuh di dalam iman. Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Dan jika kita renungkan betapa besar karya Roh Kudus dalam membimbing para penulis Alkitab dan penerjemah Alkitab sehingga Alkitab telah menyebar begitu luas, dibaca oleh begitu banyak orang. Saat ini kita bisa mencatat bahwa Alkitab sendiri adalah salah satu buku yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia. Sampai bulan November di tahun 2012, Alkitab versi yang lengkap telah diterjemahkan dalam 518 bahasa. Dan dalam bentuknya yang sebagian telah diterjemahkan ke dalam 2798 bahasa. Di dalamnya tentu ada banyak pihak yang terlibat. Tetapi satu yang menarik adalah bahwa salah seorang yang memberi inspirasi berdirinya lembaga Alkitab tertua di dunia adalah seorang gadis kecil bernama Mary Jones. Mary Jones menjadi inspirasi dari berdirinya lembaga Alkitab Inggris atau British and Foreign Bible Society pada tanggal 7 Maret 1804. Mary adalah gadis kecil berusia 8 tahun yang tinggal di sebuah desa di utara Wales, Inggris. Ia terpukau pada cerita-cerita Alkitab yang dibacakan setiap minggu di kapel kecil dekat rumahnya. Itulah sebabnya ia ingin memiliki Alkitabnya sendiri. Tetapi pada masa itu Alkitab sangat jarang dan kalaupun ada harganya sangat mahal. Sementara keluarga Mary adalah keluarga yang sederhana. Maka Mary menabung selama kurang lebih 7 tahun. Ia menjual kayu bakar, mencari pekerjaan kepada tetangga-tetangganya. Setelah terkumpul uang itu, Mary berangkat menuju kota untuk membeli Alkitab. Yang menarik di sini, ia berjalan lebih kurang 41 km untuk tiba di kota bernama Bala dan menemui seorang pendeta bernama Charles Thomas. Kepada Charles Thomas, ia menyerahkan uang yang telah ia tabung selama 7 tahun ini. Setelah mendengar kisah perjuangan dan keteguhan Mary, pendeta Charles sangat terkesan dan tergerak hatinya. Ia pun memberikan satu-satunya Alkitab yang ada saat itu kepada Mary Jones. Kisah perjuangan Mary Jones ini kemudian menginspirasi pendeta Charles Thomas untuk mengajak teman-temannya di London mendirikan sebuah lembaga Alkitab bernama British and Foreign Bible Society yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya banyak lembaga Alkitab di seluruh dunia. Kita semua diberkati melalui Alkitab dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan belakangan saya dengar juga beberapa kitab di dalam Alkitab telah diterjemahkan di dalam bahasa Banyumasan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar dari Mary Jones pada keteguhan hatinya yang mencintai firman Tuhan. Gadis kecil itu telah memperoleh iman yang meneguhkannya untuk berjalan puluhan kilometer untuk memperoleh Alkitab yang berharga ini. Inilah juga gambaran kecintaan pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara-saudara, marilah kita terus bertekun dalam membaca dan merenungkan kitab suci. Biarlah melaluinya hati dan pikiran kita dicerahkan oleh firman Tuhan, dan dari sanalah mengalir kehidupan penuh sejahtera. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sangat bersyukur atas berkat-Mu bagi kami ketika kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu dalam bahasa-bahasa kami sendiri. Bagai kisah di hari Pentakosta itu Tuhan, Roh Kudus telah menuntun kami untuk mengerti hati-Mu, kehendak-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami agar kami semakin dewasa dalam iman kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.